Nah, ini adalah barisan para penulis ada di Alineaku untuk episode yang ini. Judul semuanya Epos Keteguhan Wanita. Jadi kalau zaman dulu di radio tuh lagi siaran pada curhat, boleh deh curhat sama Dona lagi yuk. Apa ya? Boleh DM, boleh email, boleh. Ini mau bacain novel dari penulis Agustino. Untuk yang pertama kisahnya, judulnya Asa Gadis Desa. Kita setelin dulu musik pengiringnya biar asik. Abaikan suara burung karena banyak burung di rumah. Dear Dona, aku adalah anak petani yang terlahir di desa kecil dan jauh dari kota. Aku merupakan anak keenam dari 7 bersaudara. Memiliki 3 abang, 2 kakak, serta 1 adik perempuan. Jarak umur antara saudara adalah 2 tahun. Jadi kebayang betapa repotnya emak untuk menjaga dan mengurus kami. Terkadang abang yang sulung dan abang kedua yang ditugaskan emak untuk menjaga adik-adiknya ketika emak dan ayah ke ladang. Ini emak lakukan terpaksa lantaran himpitan ekonomi yang sulit. Kata emak, bisa makan aja udah bersyukur karena mengingat susahnya mencari uang. Jadi dengan berladang, emak dan ayah tidak pusing memikirkan membeli beras. Karena hasil panen dari berladang cukup untuk menghidupi kami sekeluarga. Walaupun terkadang kami makan hanya dengan nasi putih dicampur garam dan minyak goreng, nikmat makan bersama tetap kami rasakan walau tanpa hidangan lauk pauk enak di meja makan. Pagi yang cerah, sang mentari sudah mulai mengintip di ufuk timur. Sembari burung-burung berkicau, menandakan bahwa hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan. Kurapikan tempat tidurku yang telah melelapkan mimpi-mimpi indahku. Alas tidur yang terbuat dari tikar daun pandan dan bantal kecil dari kabu-kabu, serta kelambu lusuh tidak lupa kulipat kembali. Begitulah aktivitas pagiku di dalam kamar kecil ukuran 2x2 meter setiap harinya. Ayah dan emak sudah siap dengan segala senjatanya untuk ke ladang. Parang panjang ditenteng di tangan sembari memakai capil di kepala. Sementara emak menggendong bakul yang berisikan perlengkapan makan untuk di ladang nanti. Abang dan kakak juga sudah bersiap-siap dengan aktivitasnya masing-masing. Aku dan adik juga tidak mau kalah bersiap-siap untuk ke sekolah. Kulangkahkan kaki di jalan sempit yang sedikit berlumpur sembari bercanda gurau bersama teman-teman sekolah. Jarak yang lumayan jauh dari rumah ke sekolah tidak kami rasakan karena sudah terbiasa. Lonceng pun berbunyi menandakan waktu belajar telah dimulai. Terlihat dari kejauhan seorang guru laki-laki berdiri di depan kelas. Sepertinya sedang menunggu murid masuk ke dalam kelas. Iya benar, beliau adalah Pak Robiman. Wali kelas kami kelas 6. Pak Robimanlah yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada kami supaya jangan sampai putus sekolah, walau dalam kondisi apapun. Karena dengan bersekolah, kita bisa menjelajah dunia, begitu pesan beliau. Kata-kata Pak Robiman selalu terngiang-ngiang di benakku, sehingga membuat aku berkeinginan sekolah sampai sarjana. Tetapi apa mungkin anak petani bisa menjadi sarjana? Untuk makan saja susah, apalagi untuk sampai sarjana. Sudahlah, biarkan saja waktu yang menjawabnya suatu saat nanti. Tidak terasa aku telah menyelesaikan sekolah sampai ke bangku pendidikan SMA. Dan perang batinku mulai muncul. Aku masih kebingungan apa yang harus aku lakukan setelah selesai
selesai sekolah. Keinginanku untuk melanjutkan kuliah masih tertanam di pikiranku. Dan emak pernah mengatakan, untuk membiayaiku kuliah beliau benar tidak sanggup. Bisa menamatkanku sampai SMA saja, emak dan ayah harus banting tulang mencari pinjaman ke saudara. Emak menyarankan aku mengubur dalam-dalam rencana untuk kuliah dan menyuruhku untuk mencari kerja ke luar negeri, ke Malaysia, seperti abang dan kakakku. Ya memang, di antara saudara hanya aku yang menyelesaikan pendidikan SMA. Abang dan kakak terputus di sekolah dasar dan memilih bekerja di negara tetangga Malaysia. Sedangkan adik bungsuku juga mengikuti jejak saudaraku, yaitu memilih bekerja. Terdengar dari kamar sepertinya ada yang bertamu, dan kudengar ayah mempersilahkan tamu tersebut untuk mengobrol ke dalam rumah. Tidak lama kemudian ayah memanggilku. Aku pun segera menemui ayah yang sedang berada di ruang tamu bersama seorang laki-laki. Sepertinya itu tamu yang tadi ayah persilahkan masuk ke rumah. Katanya kamu mau kuliah, begitu ucap laki-laki tersebut. Iya benar bang, jawabku. Tetapi tidak mempunyai biaya. Ternyata kedatangan laki-laki itu adalah menawarkan kepada saya untuk mendaftar program kuliah gratis dari pemerintah daerah. Beliau pun menunjukkan persyaratan yang harus aku persiapkan untuk mengikuti program beasiswa gratis itu. Alhamdulillah, keberuntungan memihak padaku. Pengajuan beasiswaku diterima dan aku bisa kuliah gratis di salah satu perguruan tinggi di daerahku. Sembari kuliah, aku juga mencari kerja untuk biaya hidupku selama di kos dan untuk mencukupi biaya kegiatan-kegiatan kampus yang tidak ditanggung dalam program beasiswa. Aku bekerja di tempat percetakan, tetapi bukan sebagai desain grafis, melainkan sebagai asisten rumah tangga. Pekerjaan ini aku lakukan kurang lebih 2 tahun, sampai aku mendapatkan pekerjaan yang baru, yaitu sebagai karyawan toko sepatu. Kurang lebih 1 tahun sebagai karyawan toko sepatu, akhirnya aku kembali pindah kerja, yaitu di toko minuman. Karena pemilik toko sepatu tersebut pindah keluar kota. 5 bulan di toko minuman, aku kembali pindah kerjaan ke rumah makan Padang. Mengingat toko minuman tersebut sepi pelanggan dan terpaksa ditutup. Bekerja di rumah makan tidaklah begitu mudah dan menyenangkan bagi seorang mahasiswa sepertiku. Kegiatan belanja ke pasar, kemudian memasak, melayani pelanggan dilakukan tanpa ada istirahat. Sehingga tugas-tugas kuliahku banyak yang terabaikan. Akhirnya aku kembali pindah kerjaan, mencari pekerjaan yang baru, yaitu di toko penjahit. Jujur aku tidak sama sekali memiliki keahlian dalam menjahit. Tetapi pemilik toko tersebut mempersilahkan aku tetap bekerja di sana sebagai pemberi label merek baju, mengemas baju, hingga menjadi kasir. Seiring berjalannya waktu, ternyata aku memiliki ketertarikan di dunia fashion. Hingga aku sedikit demi sedikit bisa mengoperasikan mesin jahit yang ada di toko tersebut. Sampai-sampai pemilik toko mempercayakan aku untuk membuat baju dengan desainku sendiri. Selama di toko jahit ini, aku sepertinya menemukan bakat terpendamku sebagai desainer. Memang sebenarnya bakatku ini ditularkan dari ayah, yang dulu juga seorang penjahit. Bahkan kelambu semasa kecilku yang di kamar adalah ayah yang menjahitnya sendiri. Tidak terasa berlalu. Akhirnya kuliahku sudah sampai ke semester akhir, yaitu skripsi. Kuliah sambil bekerja benar-benar membuatku tidak ada waktu
sedikit pun untuk sekedar jalan-jalan, apalagi liburan. Bisa pulang sebentar ke rumah di sela waktu kuliah dan bekerja saja, itu kurasakan hal yang sangat luar biasa. Semua ini kukorbankan demi cita-citaku bisa meraih sarjana. Hari ini aku izin kepada pemilik toko jahit untuk tidak masuk bekerja karena aku akan pulang ke rumah. "Mak, ya, aku wisuda," ucapku di depan emak dan ayah sambil menunjukkan surat undangan orang tua untuk menghadiri acara wisuda. Ayah hanya terdiam sambil tersenyum. Aku tahu dalam pikiran ayah adalah banyak kata-kata yang ingin diucapkan beliau kepadaku, tetapi mungkin beliau masih terkejut dan bangga kepadaku. Sementara emak langsung mengucap syukur dan memelukku sambil berkata, "Akhirnya ada yang sarjana di keluarga kita." "Iya, Mak. Alhamdulillah," jawabku. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Suasana ramai di gedung aula acara wisuda sarjana sangat meriah sekali. Di sebelah ujung terlihat deretan penjual souvenir wisuda, nampak begitu ramai. Sebelah kanan terlihat stand-stand fotografer yang bersiap menawarkan jasa foto wisuda bersama keluarga. Aku melihat sekeliling, belum terlihat keluarga besarku yang datang, tapi aku yakin mereka sedang dalam perjalanan. Aku pun sembari mencari tempat dudukku di dalam aula tersebut, karena acara akan segera dimulai. Sidang senat dimulai, menyanyikan Mars Kampus sambil pembacaan ikrar wisudawan dilaksanakan. Saat yang ditunggu pun tiba, yaitu pembacaan nama-nama wisudawan. Tibalah namaku dipanggil. Dengan langkah semangat yang bercampur haru, aku berjalan ke depan. Terlihat olehku di pojokan keluarga besarku telah hadir dan menyaksikan aku berjalan ke depan. Raut ayah dan emak penuh dengan rasa bangga dan bahagia. Begitupun saudara-saudaraku yang lain. "Ayah, emak, ku persembahkan ini semua untukmu. Tanpa doa dan kasih sayang kalian, aku tidak bisa meraih ini semua." Cita-cita anak petani yang kuat ingin menjadi sarjana akhirnya terwujud berkat dukungan dan dorongan kalian semua. Terima kasih ayah, terima kasih emak dan saudara-saudaraku. Kalian adalah penyemangat sepanjang hidupku. Nah, ini kisahnya bisa dibaca di novel Epos Keteguhan Wanita, penerbit Alineaku ya. Ini babak pertama. Oke. Terima kasih, semoga menghibur. Makasih. Curhat sama Dona ya, boleh dong.